Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Selamat pagi anak-anak sekalian di kelas 7. Berharap berdoa kalian senantiasa diberikan kesehatan dan bisa mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Baik nak, kita lanjutkan materi pelajaran bahasa Inggris untuk PJJ kita. Kita sampai di activity 14. Di activity 14, kalau pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang angka atau bilangan pokok atau bilangan dasar. Di activity 14 ini nanti di learning materialnya itu kita akan belajar ordinal number, itu yang sering disebut dengan bilangan bertingkat. Ada beberapa contoh yang ditampilkan di activity 14, activity 14, kegiatan 14. Bicara tentang kalender, tentang almanak atau kalender. Di situ di nomor 1, di number 1 ada kalender August, bacanya August, kemudian 221. Tanggal yang dilingkari adalah 15. Maka kemudian ada percakapan antara Naya dan Catur. Naya bertanya kepada Catur, what date is the third Sunday of the month? What date is the third Sunday of the month? What date, tanggal berapa? The third Sunday. Third itu nanti akan kita bahas, ini artinya ketiga. Jadi dalam hitungan ada tiga, ada ketiga. Nah, ketiga ini nanti yang disebut dengan namanya ordinal number atau bilangan bertingkat. Jadi what date is the third Sunday? Sunday nama hari, itu hari apa? Hari Minggu. Jadi tanggal berapa minggu ketiga of the month, dari bulan ini. Kemudian Catur menjawab, it is August 15. August 15. Jadi ini adalah tanggal 15 Agustus. Jadi minggu ketiga bulan ini adalah tanggal 15 Agustus. Kemudian Ajeng dan Dani, what is the 12th month? What is the 12th month? Jadi bacanya month kalau bulan, kalau bulan untuk kalender namanya month, tapi kalau bulan untuk yang sebenarnya yang kita lihat bulan di langit itu namanya moon. Jadi ada month, ada moon, ada man manusia, man itu bulan dalam kalender, kemudian moon itu bulan yang di langit. 12. Nah, ini 12 juga bilangan disebut dengan ordinal number, itu bilangan bertingkat. Jadi bilangan dari pertama, kedua sampai seterusnya. Jadi kalau kemarin yang sudah kita pelajari adalah bilangan pokok yang disebut dengan cardinal number. Jadi ordinal number 12 ini ke-12. Kemarin kita belajar hitungan 11, 11, 12, 12. Tapi kalau 12 itu ke-12. Perbedaan tulisannya di sana ada TH dan kemudian EF-nya berubah. Asalnya kan 12 dengan akhiran V kemudian dan E. Mohon maaf kalau kita baca seolah-olah 12V, tapi itu tulisan Inggris yang kemudian kita baca menjadi 12. Nah, kalau sementara ke-12 12 ke-12. It is December. Jadi pertanyaannya, what is the 12th month? Bulan ke-12 itu bulan apa? Maka jawabnya adalah it is December. Jadi orang Inggris membacanya December. Kalau kita eja dari January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Jadi not December. December itu ejaan Indonesia. Jadi kalau Inggris December. Oke, number 3, what is the 15th day of the month? Jadi hari ke-15 bulan ini hari apa? Jadi hari apa hari ke-15 bulan ini? Bulan yang di kalender tersebut. Di nomor 3 itu bulan apa? Bulan Oktober. Hari apa itu dilingkari? Jatuh jari pada hari it's Friday. Itu hari Jumat. Ini juga hari nanti kita belajar Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. It's Friday, hari Jumat.
Kemudian number 4, the last picture, September, ya, bulan September sekarang dilingkari pada tanggal 21st, ya. What day is September 21st, ya. Hari apa pada apa namanya 21 September. 21 September itu jatuh pada hari apa? Atau hari apa, ya? Hari apa itu tanggal 21 September. Maka Kinar menjawab, it is a Tuesday. Itu hari Selasa. Ada Tuesday, ada Thursday. Tuesday itu Kamis, ya. Ini agak mirip di sana ejaannya. Baik, ya, grammarnya, tata bahasanya, strukturnya itu ordinal number. Tadi Pak Nanang sudah berikan sedikit gambarannya. Itu bilangan bertingkat. Nah, bilangan bertingkat ini, ya, di sini the word third, 12, 15, 21st are ordinal number. Jadi bilangan third, ya, ketiga, 12 ke 12, 15 ke 15, ya, 21st ke 21 are ordinal number, adalah bilangan bertingkat. An ordinal number is a number that show the position of an item or person in list. Jadi dia menunjukkan urutan benda, urutan sesuatu ataupun urutan orang dalam daftar. Ya, ini, ya. Nah, penulisannya juga beda. Kalau kemarin ketika ditulis 1, maka kita bacanya 1. Tapi kalau ada tulisannya 1 dengan angka diikuti dengan huruf ST, ya, maka bacanya menjadi first. Bacanya juga bukan 1 tapi first, ya. Jadi kalau ada 1 ST itu bacanya bukan 1 tapi first, ya. Jadi singkatan atau kependekan, abbreviation of first, ya, singkatan dari first, ya. Apa first artinya? Pertama. Oke, ya. Kemudian yang kedua, ya, 2ND atau 2 dengan ditambahkan akhiran ND. Ini bacanya menjadi second. Jadi kalau angka 2 saja bacanya 2, tapi kalau angka 2 diikuti dengan huruf N dan D, maka menjadi bacaannya berubah menjadi second dan maknanya pun berubah. Itu artinya kedua, ya. Saya misalnya, I am the second child, saya anak kedua. I am the first child, saya anak pertama. How many brother do you have? Berapa saudara laki-laki yang kau punya? I have one. One, satu. Ya. I am the first brother, saya saudara laki-laki yang pertama. Ya, jadi bedanya di situ. Jadi urutan. Kamu punya buku berapa? Saya punya buku 1. Ini kamu beli buku yang keberapa? Saya beli buku yang ketiga, atau buku yang ketiga yang saya beli. Itu namanya bilangan bertingkat, ya. Nah, kemudian 3 diakhiri dengan hurufan RD. Dengan huruf RD maka dibaca third, ya. Apa? Third, ya. Nah, kemudian untuk 4 sampai dengan seterusnya, ya, sampai dengan seterusnya, ya, itu sampai dengan 19 sampai 20. Nanti yang berbeda di angka 1 lagi. Ketika 1 lagi, ketika 21 ke 21 ke 22 ke 41 ke 42, di sana saja yang berbeda tulisannya. Yang lainnya semuanya sama, ya. Yang lainnya semuanya sama, ya. Ya, yang lainnya tidak ada yang berubah. Oke, jadi misalnya 4 itu di akhirnya TH, diambil dari ujungnya, ya. Jadi TH fourth, ya. Kalau 4, 4, kalau fourth, ya, keempat. Maka untuk penulisannya pun tidak dengan angka 4, tapi dengan 4 kemudian angka 4 ditulis dengan TH. Jadi 1 tulisannya, maka menjadi bacaannya adalah fourth. Ya, maknanya juga keempat berubah, ya. Fourth dan seterusnya, ya. 5 fifth, ya. 6 six, 7 seventh, ya. 8 8 9 nin, ya, nint, ya, dengan TH di belakangnya. Nah, kemudian sampai kita pada angka 20. 20 20th, ya, sama dengan TH juga, salary 20. Kalau maaf, bukan 20, ke 21. 20th, ya. Kalau 20 20. Kemudian 21 menjadi 21st, ya, 21st, ya. Ini angka yang disebut dengan ordinal number atau bilangan bertingkat. Kemudian 22 22nd. Bacanya second, ya. 22nd. 23 nomor lagi 23. Nanti semua lagi tuh, ya. 24, 20, ya, 20, ya, terus-terusnya, ya. Itu yang menjadi bilangan atau angka. Oke, ya. Activity 19-nya sudah ada, ya. What is your birthday, Lulu? You know birthday?
Activity 19 itu ada gambar, kemudian ada pertanyaan yang jawabannya adalah ya when is your birthday Lulu? Kapan hari ulang tahun kamu Lulu? Tanggal berapa Lulu? Tanggal 12 ya. Maka jawabannya adalah my birthday is on April 12 ya. April 12 ya. 12 April 12 ya, dengan bacaan TH ya. Kemudian yang ke yang di nomor 2 angkanya adalah 20. Berapa 20? 20 ya. 20 ya. Kemudian nomor 3 7 7 ya, dengan akhiran TH. Kemudian nomor 4-nya menjadi 3 ya. 3 apa 3? Oke, betul. 3rd ya, July 3rd. Bacanya July ya. Asalnya Julai ya, menjadi 3rd July. April, May, tetap May. Kalau Indonesia sebetulnya bukan May tapi May. Tapi orang Inggris May ya. Ini bilangannya. Oke ya. Itu adalah angka atau bilangan yang disebut dalam bahasa Inggris dengan namanya ordinal number atau bilangan bertingkat ya. Baik nak, kita lanjutkan saja, kita percepat materi kita, yaitu di chapter 14 di unit 14 atau di bab 14 ya. How many item are there? Ada berapa banyak item, itu artinya benda atau barang, are there di sana. Jadi kita akan menyebutkan item, tulisannya item ya. Item itu barang, tapi kalau items ya, item itu tanpa s, barang. Kalau items berarti kita tahu barangnya banyak. Items ya. Ada beberapa banyak barang are there di sana. Ya, ini items ya. Oke ya. Kita lihat dulu bacaannya. Look at the picture below. Lihat gambar di bawah pada tadi di chapter chapter 4 ya, di unit 4 di bab 4. Setelah tadi ada titlenya, judulnya How many items are there, kemudian bacaan di bawahnya. Look at the picture below. Lihat gambar di bawah. The girl is Susan. Ya, gadis itu adalah Susan. She is preparing. Dia sedang mempersiapkan, preparing herself, dirinya, for attending distance learning. Ya, untuk menghadiri. Nah ini distance learning, PJJ. Ya, pelajaran jarak jauh namanya dalam bahasa Inggris adalah distance learning. Ya, kita bilang PJJ. Ya, pembelajaran jarak jauh. There are several items on the table. Ada beberapa barang di atas mejanya. How many items are there? Ada berapa banyak barang di sana? What are those items? Barang-barang apa saja itu? Do you use those items to study as well? Apakah kamu menggunakan barang-barang tersebut agar belajar untuk belajar dengan baik? Ya, ini nanti tuh ada apa aja digunakan? Ada komputer, ya, ada laptop, ada headset, ya, ada mouse, ya. Kemudian ada buku-buku, ini untuk PJJ ya. Oke ya. Baik, nah kemudian kita bergeser yang terakhir di activity di learning material, di grammar tata bahasa, setelah activity 4 ya. Halaman bukunya berbeda dengan halaman saya, maka kalian harus cari sendiri. Activity 4 di unit 5 di bab 5. Activity 5 ya, kegiatan 5 activity 5 di bawahnya itu nanti ada artikel the. Nah, apa itu artikel? Artikel adalah kata sandang ya, untuk menyebut sesuatu yang jumlahnya satu atau benda yang sudah disebut. Itu artinya sebuah, juga artinya sebuah ya, satu ya. Jadi ini kan kata sandang. Kalau orang biasanya itu menjadi orang itu kalau kita manusia, seorang manusia. Kalau binatang, seekor hewan. Kalau telur, sebutir. Nah itu dalam bahasa Inggris namanya artikel. Sebutir itu ya, yang disebut dengan artikel. Sebutir, seekor, seorang, ya, pokoknya yang menunjukkan jumlahnya berapa? Jumlahnya satu. Ya. Kemudian ya, ini ada dan en. Itu ya artinya satu, seorang, sebuah, seekor. Bila bendanya itu dalam bahasa Inggris, kata bahasa Inggris diawali dengan huruf vokal. Apa itu huruf vokal? Huruf hidup, A, I, U, E, O.
misalnya maaf, huruf konsonan ini agak dipercepat. Jadi diikuti oleh huruf konsonan, huruf mati. Misalnya a book, sebuah buku, ya. A student, seorang murid, ya. A dog, seekor anjing, ya. A man, seorang manusia, itu ya. Apa namanya, buah misalnya yang kamu ingin sebut, ya. Buah apa yang kemudian diawali dengan huruf konsonan, ya. A grape, sebuah anggur, ya. Oke, nah kalau an diikuti dengan huruf vokal, huruf hidup. Misalnya seekor gajah, an elephant. Karena gajah itu dimulai dengan huruf atau kita bacanya. Sementara kalau tiger, a tiger. Karena dimulai dengan huruf tiger, yaitu huruf konsonan. A tiger, seekor harimau. Tapi kalau an elephant, mohon maaf, an elephant itu artinya seekor gajah, an elephant, ya. Itu yang kita maknai dalam pelajaran bahasa Inggris ini. Nah, itulah ya, nanti kita perdalam lagi. Tapi Pak Nanang di awal sudah menjelaskan untuk menyebut benda yang satu jumlahnya, yang benda tersebut diawali dengan huruf mati, huruf mati yaitu B, C dan seterusnya, B, C. Sementara kalau N untuk huruf vokal, ya kita gampang mengingat huruf vokal itu ada 5, ada A, I, U, E, O. Jadi kalau huruf sesuatu itu, benda itu diawali dengan huruf-huruf A, I, U, E, O, maka untuk menyatakan satu atau seorang atau sebuah kita gunakan N. Kalau dia diawali dengan huruf mati, maka kita awali dengan E. Oke ya, saya kira bisa dipahami. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.